Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Ya, berasa baik-baik semua ya. Gimana, masih semangat untuk belajar hari ini? Harus dong, harus semangat ya. Nah, Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Oke, semuanya masuk semua ya. Nah, sekarang kita memasuki bab baru, yaitu bab surat lamaran pekerjaan. Nah, kita buka dulu ya. Nah, sebelum memasuki pelajaran, apa sih yang kalian ketahui tentang surat lamaran pekerjaan? Yang tahu Ibu kasih bonus, kasih nilai ya. Oke? Ya benar. Mungkin ada yang lain menurut pendapat kalian? Ya bisa ya. Jadi surat lamaran pekerjaan adalah jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan itu dibuat sendiri oleh pelamar kerja. Jadi yang melamar pekerjaan itu harus membuat surat lamaran itu sendiri. Nah, surat lamaran pekerjaan itu memiliki jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidupnya. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi dari surat lamaran pekerjaan. Nah, yang kedua, surat lamaran pekerjaan dipisahkan dari riwayat hidupnya. Nah, yang kedua ini agak ribet, bahkan melakukan pekerjaan 2 kali. Lebih simpelnya itu menggunakan yang pertama, langsung dijadikan isi dari surat lamaran pekerjaan. Nah, selain dari jenis-jenis lamaran pekerjaan, surat lamaran pekerjaan itu memiliki sumber. Yang pertama itu sumber lamaran pekerjaan tanpa sumber tertentu atau dari inisiatif kita sendiri. Yang kedua yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak, bisa melalui koran atau sebagainya. Yang ketiga yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio seperti radio. Nah, yang terakhir yaitu sumber lamaran pekerjaan yang berasal dari informasi orang lain. Jadi kita mendengar informasi pekerjaan itu dari orang-orang terdekat atau dari teman-teman kita sendiri yang memberi informasi kepada kita. Nah, selain itu, Ibu menjelaskan langsung ya, contohnya cara membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, seperti ini ya. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu memiliki struktur tersendiri, cara menulisnya yang benar. Nah, yang pertama ini diisi oleh tanggal surat. Seperti ini ya. Nah, di sini berisi tentang tanggal surat. Tanggal surat. Kapan surat itu dibuat atau kapan surat itu akan dikirim. Nah, yang kedua itu hal atau perihal mengenai apa isi surat itu. Nah, di sini hal atau perihal.
Nah, yang ketiga ini berisikan tentang alamat. Kemana kita akan mengirim surat lamaran pekerjaan ini? Jadi ditulis di sini alamat ya. Nah, dan yang keempat ini berisikan tentang salam pembuka. Salam pembuka itu bisa dengan assalamualaikum atau dengan hormat. Nah, sebelum beranjak ke nomor 5 ini berisi tentang isi surat lamaran pekerjaan. Sebelum beranjak, nah dari nomor 1 sampai nomor 3 ini, dari nomor 1 sampai nomor 4 kita menggunakan huruf EYD. Jadi huruf awalan dari penulisan itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, misalkan seperti dengan hormat di pembuka. Dengan hormat, D-nya itu besar, ya huruf kapital, dan hanya itu huruf kapital. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 4 ini harus menggunakan kapital. Itu syarat menulis surat lamaran pekerjaan yang benar. Nah, nomor 5 ini berupa isi dari surat lamaran pekerjaan. Nah, apa yang kita tulis? Dari mana sumber informasi surat lamaran pekerjaan? Nah, di situ kita ditulis di isi. Lalu nomor 6 ini berisikan tentang penutup. Nah, penutup ini bisa dituliskan dengan sekian terima kasih atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Lalu yang nomor 7 ini tanda tangan dan nama terang kalian. Siapa yang menulis? Di situ ditulis di nomor 7. Harus menggunakan nama lengkapnya. Nah, sebelum nama lengkapnya menggunakan tanda tangannya. Di situ kita langsung ke contohnya ya. Seperti ini. Nah, di sini tertuliskan ya, seperti tanggal tadi ya, nomor 1 ini. Contohnya seperti ini. Tanggal. Alat pengirimannya kapan? Seperti ini ya, Bangkalan 12 Mei 2020. Nah, ini termasuk tanggal. Nah, yang kedua yaitu perihal. Nah, perihalnya ini seperti lamaran pekerjaan, melamar sebagai guru. Contohnya seperti ini, guru, melamar guru. Nah, yang ketiga, kemana kita akan mengirim surat lamaran pekerjaan itu? Nah, di sini kepada Bapak atau Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bangkalan di Bangkalan. Situ ya. Lalu yang ketiga yaitu dengan hormat. Dengan hormat ini termasuk salam pembuka. Di sini menggunakan salam pembukanya itu dengan hormat, gitu. Lalu isinya itu seperti ini. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Harian Fajar edisi 10 Juni 2020 mengenai lowongan pekerjaan. Nah, ini mendapatkan informasi dari koran ya, dari koran edisi 10 Juni 2020. Nah, di sini berisikan tentang identitas dan juga
lampiran dari syarat dari lamaran pekerjaan ini. Harus menggunakan syarat-syaratnya ini dilampirkan di sini, sudah ditulis lengkap. Nah, penutupnya itu di sini menggunakan demikian surat lamaran ini saya buat seperti itu. Bisa seperti ini dan bisa menggunakan yang lain. Tapi biasanya kita menggunakan demikian surat lamaran saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir itu nama kalian, nama pembuat. Nama pembuat ini juga menggunakan tanda tangannya. Jadi di sini harus lengkap namanya, siapa yang mengirim gitu. Jadi di sini termasuk jenis surat yang lamaran riwayat hidupnya dicantumkan. Seperti yang tadi kan ada 2 jenis surat itu, lamaran yang dicantumkan dan jenis lamaran surat yang tidak dicantumkan. Dari contoh barusan, Ibu memberi contoh surat lamaran yang riwayat hidupnya dicantumkan. Jadi tidak perlu kerja 2 kali, tidak perlu membuat atau melampirkan sampai 2 lembar gitu. Langsung pada inti, bahkan riwayat hidup pelamar itu langsung masuk pada isi surat lamaran pekerjaan gitu. Nah, sejauh ini apakah kalian sudah paham? Nah, Ibu rasa paham ya. Nah, sebelum beranjak ke tugas, kalian benar-benar paham atau tidak? Ibu tanya ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan apa ya? Siap. Bedanya surat lamaran pekerjaan dan surat pribadi itu emang memiliki perbedaan. Nah, kalau surat lamaran pekerjaan itu suratnya isinya resmi, menggunakan bahasa baku dan menggunakan huruf EYD di situ. Nah, sedangkan surat pribadi itu surat bahasanya tidak baku, bahkan untuk tanggal surat, perihal, alamat itu tidak dicantumkan di situ. Cuman kalau alamat itu bisa dicantumkan setelah kita akan mengirim kemana, di amplopnya gitu, bukan di lembaran surat lamarannya di lembaran suratnya itu. Jadi perbedaannya di situ, dari bahasanya tidak baku. Kalau surat resmi itu bahasanya baku gitu. Kalau surat lamaran itu menggunakan huruf EYD, dan kalau surat pribadi itu tidak, bahasanya juga tidak baku, seperti semau kita lah gitu kalau surat pribadi. Jadi di situ bisa membedakan antara surat pribadi dan surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk surat lamaran pekerjaan, bab lamaran pekerjaan ini Ibu rasa sudah paham semua ya. Oke, kalian sudah paham. Jadi Ibu minta kalian membuat surat lamaran pekerjaan dan tentukan struktur yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan yang kalian buat. Nah, sebelum membuat,
kalian bisa mencari contoh mau buat surat lamaran seperti apa. Silahkan buka Google-nya, gak apa-apa. Setelah itu kalian buat menggunakan bahasa kalian sendiri. Kalian mau menunjukkan ke siapa dan mau melamar pekerjaan ke perusahaan atau ke kantor apa gitu ya. Oke, mungkin cukup ya. Ada yang sebelum ibu menutup pelajaran, apa sih menurut pemahaman kalian itu tentang surat lamaran pekerjaan? Oke, ibu rasa udah paham semua ya. Mudah kan surat lamaran pekerjaan itu, dan bisa membedakan apa surat lamaran pekerjaan itu dan apa surat pribadi. Jadi minggu depan kalau kita bahas lagi, ingat ya apa itu surat lamaran pekerjaan, struktur surat lamaran pekerjaan, dan sumber-sumber surat lamaran pekerjaan berasal dari mana gitu ya. Oke, ibu cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.